Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Sejarah Perkembangan Standar Audit di Indonesia. Sebelum melanjut ke pembahasan, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fadlan Maulana, NIM 19921 42031 dari Prodi Akuntansi S1 kelas A. Sebelum saya masuk ke pembahasan mengenai sejarah perkembangan standar audit di Indonesia, terlebih dahulu saya akan memaparkan pengertian tentang audit. Audit adalah suatu kegiatan peninjauan ulang data-data yang konkret pada sebuah laporan untuk memastikan keakuratannya. Dalam proses audit, data atau informasi yang tertulis di dalam sebuah laporan akan diperiksa secara mendetail dan memastikan tidak ada data yang melenceng. Audit dilakukan agar data dan informasi pada laporan telah sesuai dengan kebenaran yang ada. Audit juga bisa diartikan sebagai evaluasi atau pemeriksaan pada suatu organisasi, proses sistem, atau produk. Proses tersebut akan dilakukan oleh pihak yang berkompeten, objektif, serta tidak memihak dan biasa dikenal dengan sebutan auditor. Pada umumnya, audit dilakukan guna mengevaluasi sebuah laporan keuangan baik dalam skala perusahaan atau perorangan. Kemudian, hasil dari proses tersebut dapat menjadi dasar yang memengaruhi perusahaan ketika akan mengambil keputusannya. Keakuratan data dalam laporan perusahaan memiliki andil sangat besar dalam memengaruhi perusahaan untuk bisa mengambil keputusan yang tepat. Sebagai contoh, satu kesalahan kecil dalam sebuah laporan keuangan dapat membuat hasil akhir laporan tersebut menjadi tidak akurat. Hal ini dapat memengaruhi kesalahan data yang berlanjut pada laporan keuangan di periode selanjutnya dan kemampuan perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis. Ya, itulah tadi penjelasan singkat mengenai pengertian audit. Sekarang kita melangkah ke sejarah dan perkembangan standar audit di Indonesia. Sejarah standar audit. Pada tahun 1972, Ikatan Akuntan Indonesia berhasil menerbitkan norma pemeriksaan akuntan yang disahkan di dalam Kongres ketiga Ikatan Akuntan Indonesia. Pada tanggal 19 April 1986, norma pemeriksaan akuntan yang telah diteliti dan disempurnakan oleh tim pengesahan serta disahkan oleh pengurus pusat Ikatan Akuntan Indonesia sebagai norma pemeriksaan yang berlaku efektif selambat-lambatnya untuk penugasan pemeriksaan atas laporan keuangan yang diterima setelah tanggal 31 Desember 1986. Tahun 1992, Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan norma pemeriksaan akuntan edisi revisi yang memasukkan suplemen nomor 1 sampai dengan nomor 12 dan interpretasi nomor 1 sampai dengan nomor 2. Indonesia merubah nama Komite Norma Pemeriksaan Akuntan Indonesia Akuntan menjadi Dewan Standar Profesional Akuntan Publik. Selama tahun 1999, Dewan melakukan perubahan atas Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Agustus 1994 dan menerbitkannya dalam buku yang diberi judul Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001. Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001 terdiri dari 5 standar, yaitu 1. Pernyataan Standar Auditing atau PSA. 2. Pernyataan Standar Atestasi atau PSAT. 3. Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review atau PSAR. 4. Pernyataan Standar Jasa Konsultasi atau PSJK. 5. Pernyataan Standar Pengendalian Mutu atau PSPM. Perkembangan Standar Auditing. Standar auditing adalah standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI yang terdiri dari standar umum,
standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasinya. Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri atas 10 standar dan dirinci dalam bentuk pernyataan standar auditing atau PSA. Dengan demikian, PSA merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang tercantum di dalam standar auditing. 1. Keahlian dan pelatihan teknis yang memadai. 2. Independensi dalam sikap mental. 3. Kemahiran profesional yang cermat dan seksama. 4. Perencanaan dan supervisi audit. 5. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern. 6. Bukti audit yang cukup dan kompeten. 7. Pernyataan apakah laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. 8. Pernyataan mengenai ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 9. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan. 10. Pernyataan pendapat auditor atas laporan keuangan secara keseluruhan. Demikianlah video penjelasan mengenai sejarah perkembangan standar audit di Indonesia. Jika terdapat kekurangan di dalam video saya, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.